membangun Patria karena kita mengharapkan bahwa kegiatan-kegiatan yang spesifik to the customer needs itu bisa kami kembangkan bukan dengan vendor, karena yang paham mengenai kebutuhan customer adalah kami sendiri. Itu sebabnya didirikan perusahaan-perusahaan yang ujungnya bukan untuk membesarkan kami, tapi konteksnya adalah fokus to pemenuhan terhadap customer tadi. Jadi bukan customer requirement konteksnya, tetapi customer needs. Ini mungkin persepsi yang harus saya tekankan di sini, karena di UT dengan tagline yang sekarang moving as one pun itu mikirnya adalah bukan kami, tapi bagaimana mensukseskan customer. So kita balik kepada customer needs. Nah, seiring dengan perkembangan kita sempat mengalami krisis pada tahun 93-94. Pada saat itu inventory kami terlalu tinggi. Dengan working capital yang sangat mahal, maka menjadi beban bagi perusahaan untuk jangka menengah dan panjang. Oleh sebab itu, kita berpikir pada waktu itu, bapak-bapak pendahulu, bagaimana kalau mendirikan rental. Itu sebabnya berdirilah PAMA Persada Nusantara. Awalnya adalah sebagai rental company, tapi leader yang didudukkan di sana dan ditunjuk sebagai pemimpin, dikasih kesempatan untuk bagaimana mengembangkan bisnis. Ini entrepreneur lagi. Kan professional base-nya. Dia berpikir kalau saat itu saya masuk ke rental, hidup saya akan dijatah oleh customer. Maka dia masuk ke dalam spesifik, bukan rental, tapi spesifik bisnis yang kala itu belum banyak, yaitu kontraktor. Tapi kontraktornya tidak masuk ke dalam kontraktor yang sifatnya konstruksi, pembangunan gedung, jalan, tidak. Kontraktor yang sangat niche sekali marketnya, yaitu kontraktor pertambangan. Itulah PAMA Persada bertransformasi dari rental company menjadi kontraktor pertambangan, di mana pekerjaan pertama tentunya pahit, tetapi harus tough, itu mengerjakan jalanan di Freeport. Karena pada saat itu Freeport itu tanahnya labil dan memiliki problem untuk maintain roadnya itu cost-nya sangat tinggi sekali. Nah, ternyata dengan 2 tahun dikasih kepercayaan, meskipun pertamanya juga diajak ini orang Indonesia nggak ngerti apa-apa dan sebagainya, tapi tahun kedua itu akhirnya anak bangsa ini bisa membuktikan. Dengan tentunya di situ banyak teman-teman sipil ya, Pak Denny, membuktikan bahwa ternyata maintenance roads yang diserahkan kepada PAMA Persada itu dibanding dengan kontraktor lain jauh reliable dan durability-nya lebih bagus, sehingga Freeport merasa cost per ton pada saat pembuangan atau transportasi pembuangan di bukan tailing tetapi overburden dan lain sebagainya itu menjadi lebih rendah. Dan disitulah awal PAMA Persada mendapatkan momentum bagaimana mengembangkan bisnis kontraktor pertambangan, sehingga saat ini rasanya PAMA menjadi kontraktor pertambangan coal yang terbesar di Asia Pasifik, karena kita itu setahun hampir 1 miliar overburden. Overburden itu adalah tanah. Jadi 980 juta metrik ton tanah yang dipindahkan dalam setahun untuk berproduksi sekitar 150 sampai 180 juta metrik ton batu bara. Jadi konteks batu bara rasanya PAMA menjadi yang terbesar. Paling besar. Betul. Dan disitulah yang menyelamatkan UT pada tahun 99 perjalanannya, pada saat krisis ekonomi dan lain sebagainya. PAMA penghasilannya adalah dolar. Dan kepahitan kita sebetulnya nanti ada cerita. Jadi setelah PAMA masuk ke dalam bisnis itu, ternyata tidak salah, karena PAMA itu anaknya UT, kita dukung operasionalnya, tetapi waktu itu betul-betul kita beri kebebasan. Alat-alat, pakailah alat yang paling efisien yang kamu miliki pada saat itu, sehingga di PAMA itu ada alat Komatsu, ada Caterpillar, dan ada Hitachi, sehingga mereka memiliki pengalaman bagaimana memelihara dan menggunakan alat itu. Itu yang menyebabkan akhirnya berikutnya menggunakan produk-produk yang murni dari United Tractors. Meskipun tidak banyak, Pak Denny. Kalau dilihat komposisi bisnis jualannya UT ke PAMA itu hanya sekitar 30% saja sebagai distributor alat beratnya.
The rest itu kita di luarnya PAMA, di luar grup. Nah, sedikit cerita dari perjalanan itu, tahun agak-agak lompat, pada tahun 99 ada krisis, PAMA lah yang menghasilkan dolar. Kebayang dari 3.000 ke 15.000 itu berapa kali lipat? 5 kali lipat. UT sendiri tanda petik technically bankrupt. Utang kita nggak banyak, 50 juta US dollar, tetapi bentuknya adalah AR dan inventory. Sehingga kalau kita mau bayar ke bank, kita nggak punya duit dan aset kita lebih rendah daripada hutang kita pada zaman itu. Nah, itu yang menyebabkan diselamatkan oleh Pak Manis. Nah, entrepreneurship itu atau entrepreneur spirit mikirnya memang betul sih pepatah jangan taruh telur di dalam satu keranjang. Karena itu yang bisa memberikan saling isi mengisi pada saat kondisi-kondisi tertentu. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun demikian. Dan perkembangan berikutnya adalah begitu tahun 2000, jadi kita ikut debt restructuring itu tahun 99, 5 tahun kita harus debt restructuring, dan tahun 2004 itu bisa melunasi seluruh tanggung jawab. Selama itu tidak boleh investasi, tidak boleh merekrut orang dan lain sebagainya. Bisa kebayang bagaimana kita ketertinggalannya dengan bisnis yang kompetitor lainnya maupun terhadap sumber daya manusia. Dan 2007 dilakukanlah transformasi bisnis pertama. Itu nanti saya ceritakan. Sehingga dengan perjalanan ini kita berpikir tidak hanya masuk ke atau memberikan investasi hanya telur itu di satu keranjang, harus berbeda-beda. Tetapi core competence dan value chain-nya harus seiring. Itu sebab Duty meskipun punya duit tidak masuk ke karaoke, beli restoran, rumah sakit, dan sebagainya. Karena core kompetensinya nggak ada kita. Kita core kompetensinya adalah di bisnis yang kita geluti tadi. Nah, setelah PAMA sebagai stream bisnis yang kedua, masuklah ke stream yang ketiga. Karena kita terbiasa mengelola tambang batu bara, belilah tambang batu bara. Sehingga kita punya sendiri, kita eksploitasi sendiri, dan kita jual. Jadi stream yang ketiga adalah bisnis kepemilikan tambang batu bara yang akan dikembangkan ke arah mineral. Jadi itu tahun 2007 kita mikirnya. Nah, seiring dengan itu jalan terus kita lihat kalau lihat perjalanan sebagai distributor, kita juga tidak happy dengan partnership kalau memang prinsipal itu tidak bisa cooperation. Itu sebabnya ada beberapa brand yang kita agenin yang baru, termasuk adalah Scania dan Uditra, yang dulunya itu kita mengageni MAN truck. Nah, kita masuk ke Scania dan sebagainya. Dan pilar yang keempat di dalam transformasi sebetulnya kita mau masuk ke energi. Setelah kita punya tambang batu bara, punya kemampuan eksploitasi, maka selain dijual keluar, coal ini harus dijadikan power plant, masuk menjadi feeding power plant. Harusnya skenario keempat itu adalah masuk ke energi. Tapi karena ada suatu rezeki atau perspektif lain, maka pilar yang kelima yang harusnya masuk ke construction konstruksi untuk infrastruktur itu lebih dahulu kita kerjakan. Itu sebabnya kenapa terlihat kita memberi akses. Ada kata-kata akses di sana. Itu adalah untuk ekspansi bisnis sesuai dengan apa yang value chain yang kita ada, Pak Denny dan teman-teman. Dan setelah 5 pilar, jadi energi akhirnya kita masuk, sudah 5 pilar, maka masuklah ke dalam penajaman masing-masing bisnis stream yang ada. Kita melihat tadi sudah yang ketiga kan masuk ke dalam kepemilikan tambang. Tambangnya adalah batu bara, supaya kita mendapat portofolio dan kita dapat kekuatan cash untuk investasi lagi. Begitu kita sudah kuat dengan ini, maka kami tahun 2018 masuklah ke tambang mineral yang kita pilih waktu itu adalah emas. Itu sebabnya Agincorp kita akuisisi. Agincorp itu baru saja beroperasi, jadi dia itu sebetulnya adalah brownfield, baru beroperasi, investornya ada di Singapura. Kita lihat ini sebetulnya cadangnya gede sekali. Gede sekali itu bisa dikatakan nomor 2 setelah Newmont begitu. Nah, kita berupaya ada 1,5 tahun prosesnya untuk menuju 2018 tersebut, akhirnya kita berhasil akuisisi. Dan alhamdulillah Pak Denny, itulah yang menyebabkan dan bisa menyelamatkan kami dalam strategi pertumbuhan. Kita tetap tumbuh di tahun 2018-19 meskipun pada saat itu harga batu bara drop.
Teman-teman bisa kebayang pada peak-nya tahun 2011 batu bara itu 1 metric ton bisa $130 dan tahun 2018 hanya sekitar 54-53 US dollar saja. Jadi turunnya itu lebih dari lebih dari 50%. Jadi bisa kebayang kalau kami tidak menaruh telur-telur dalam keranjang yang berbeda, begitu ada kontraksi maka akan sangat berat kepada keutuhan atau consolidated group. Itu sebabnya entrepreneur spirit itu, pola pikir dan spirit itu kami kerjakan. Meskipun tata laksananya agak berbeda Pak Denny dan teman-teman, karena kami di perusahaan TBK ada kaidah OJK, ada kaidah dengan pemegang saham yang secara SOP kita harus kerjakan. Sehingga tidak gampang seperti mungkin siapa tadi Pak Terry atau siapa yang atau ibu bapak sekali yang memiliki bisnis sendiri sebagai owner mudah sekali membuat keputusan. Kalau di kita nggak ada prosedur, bahkan kita mengakuisisi perusahaan pun kita harus present ke negara, ke OJK, ini apa company-nya, keterbukaan informasi kita harus share dan sebagainya. Jadi professional entrepreneur action itu kami harus kerjakan di sini. Berpikirnya entrepreneur tapi actionnya nggak bisa nggak harus profesional dan good corporate governance-nya harus dikerjakan. Itu salah satu cerita Jurnin, dan betul memang keyword dari teman-teman yang menyetorkan tugasnya bahwa kita ini menyitir George Washington, Presiden Amerika yang pertama. Kenangkan dan ambil hikmahnya masa lalumu untuk masa depan yang lebih baik. Itu sebetulnya dipresentasikan dengan Janus God itu mengenai refleksi, melihat ke belakang, ambil yang terbaik, tapi jangan terus terkotak dengan perspektif itu, tapi bawalah menjadi bekal untuk masa depan yang lebih baik. Kami melakukan itu karena banyak kesalahan yang kami lakukan. Termasuk pada tahun 99 kami melay-off 50% karyawan UT, itu adalah kesalahan terbesar kami. Karena pada saat growth, tahun 2008-2009 itu banyak sekali kita merasakan brain drain dan tidak kuatnya orang. Sehingga pernah saya dalam setahun itu tahun 2011 merekrut 600 S1 dalam setahun untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Itu belum lagi yang lain-lainnya, itu baru yang ada di core-nya saja, belum yang supporting. Jadi banyak kesalahan. Jadi yang saya sampaikan tadi kan hanya seperti baik-baiknya saja, tapi banyak kesalahan. Dan itulah esensi entrepreneur menurut saya adalah bagaimana mengelola risiko juga sehingga mimpi tetap bisa kita capai, kita jalankan, kita raih, tapi pengelolaan risiko tidak bisa kita tinggalkan. Oke, next kalau begitu. Pak Edi, itu yes. Yang Agent Court itu merupakan line tersendiri, line ke-6 atau merupakan penajaman? Itu enrichment penajaman dari lini bisnis yang ketiga. Oh, yang ketiga ya? Ya, yang beli tambang ya, yang beli tambang. Betul. Jadi tambang-tambang kebanyakan batu bara, dan terakhir kita beli batu bara yang kalori tinggi, karena batu bara yang kalori 6.000 ke bawah itu biasanya untuk power plant. Tapi kalau sudah 7.500 ke atas itu untuk campuran biji besi untuk jadi logam, stainless steel, baja, dan sebagainya. Oke. Kita akuisisi itu, dan yang ketiga kita akuisisi yang Agent Court tersebut yang bidangnya adalah emas. Ya, saya titip pesan aja, Mas Nuno, jangan masuk real estate ya. Ya, siap. Kalau masuk ke sana saya akan berguru sama Pak Denny lah. Oh, enggak. Saya, Pak Kolif pindah ke tempat Yudi aja. Enggak, Pak sekarang masuk properti untuk beli rumahnya aja gitu deh. Ya. Tidak ada Pak Denny. Jadi saya jamin Yudi tidak akan masuk ke situ karena kami nggak punya kompetensinya, Pak. Hati-hati nih. Hati-hati. Jadi tambang rumah nanti ini, Pak. Iya, rumah. Kami ahlinya tuh ngeduk yang di bawah tanah, Pak. Kalau Pak Denny ahlinya yang bangun di atas tanah. Gitu. Wah, keren sekali ini. Jadi itu sedikit bisnis journey Pak Denny dan teman-teman. Ya, ada pertanyaan selain ini? Ayo, silakan. Oke. Nah, sedikit ke keyword-keyword tadi, kita masuk ke slide berikutnya. Yes. Ini yang saya pelajari dari ilmunya Pak Denny.
Bagaimana DIIA itu, jadi dinamika internalisasi, interaksi, dan aktualisasi, ujungnya itu kan dikontrol dengan balance scorecard ya. Balance scorecard, betul. Yang common. Ya. Jadi ilmu yang Pak Denny sampaikan, saya dapat itu, saya baca, saya renungkan, terus saya diskusi dengan teman-teman, ini dalam ini. Tapi saya ingin membuktikan bahwa apa yang dipikir Pak Denny ternyata oh iya ya dikerjakan oleh UT. Cuman kami akan menyajikannya dengan proses yang sederhana, input, proses, dan output Pak Denny. Supaya tapi seluruh elemen yang ada input, proses, output itu ada di dalam konteks DIA knowledge base-nya yang Pak Denny create. Gitu. Itu soalnya patennya Pak Denny ini kayaknya. Congratulations Pak. Terima kasih. Ya, jadi saya membuktikan bahwa yang Pak Denny pikirkan dan ekstrak itu ternyata di korporasi-korporasi dikerjakan. Gitu. Oke. Nah, kita masuk ke UT. Jadi konteksnya, frame-nya Pak Denny oke. Saya hanya menyaksikan dengan cara berbeda, tapi lebih saya lebih dengan gaya UT lah Pak, karena seperti teman-teman komentar ini kok cowok banget sih. Rasanya kita perlu berkunjung ke Ciputat Surabaya. Iya betul. Saya banyak dagangan loh. Karena Pak Denny kita itu cowoknya 95% Pak. Woi, saya benar-benar beda banget. Makanya saya langsung membaui waktu videonya jalan. Saya kebalik Pak, saya 75% itu ladies. Ladies lah. Kita harus angkat topi, berarti Pak Denny di dalam environment yang sangat menyenangkan sekali. Iya. Ya, saya di rumah dimarahi istri, di kantor dimarahi teman-teman. Ya. Oke, saya masuk teman-teman ke yang kanan. Jadi frame-nya adalah bagaimana makro, mikro, terus kita ekstrak menjadi suatu inputan yang kita akan proses dan keluaran output-nya. Tapi yang jelas apa yang kami lakukan sementara ini itu sudah bisa menghasilkan sesuatu. Saya mulai dari transformasi 2007 pada saat saya ditugaskan dari Astra ke United Tractors, itulah transformasi bisnis pertama. Sehingga kami bersama-sama dengan direksi di sini sudah melakukan transformasi bisnis itu 3 kali Pak Denny. 3 kali. Kalau tidak, kita tidak akan bertumbuh seperti sekarang. Nah, transformasi bisnis itu adalah salah satunya ditandai outputnya dengan kesepakatan masuk ke dalam industri lini bisnis yang dari 3, 4, 5 maupun penajaman dari masing-masing lini. Gitu. Dan untuk menjaga ini semua, selain kita comply kepada all regulation, kami juga menerapkan sistem manajemen, quality system management yang integrated, mulai dari IT, proses sampai dengan environment, health safety kita integrasikan. Oke, teman-teman nanti tolong perhatikan di dalam proses itu ada dua lingkaran, dan di situ sangat penuh makna. Nanti saya explore. Oke, next. Nah ini masuk ke seksi 1 bicara mengenai tantangan. Ini yang tadi saya ceritakan Pak Denny. Di atas itu adalah bagaimana kondisi termangkul. Kami sadar pada saat itu 99 bisnis 2007 saya startingnya ya. Itu bisnis duty 99% terpapar oleh coal. Arti kata terpengaruhi oleh coal. Kalau coal-nya naik kita turun. Sehingga karena coal itu komoditi, kita menjadi hidupnya tuh was-was terus. Siklus bisnis kami itu seperti sinusoida. Dalam bulan madu itu kata peak harga batu bara itu paling 1-2 tahun saja. Setelah itu akan turun. Dan turunnya itu bisa rentang 4 sampai dengan 6 tahun. Habis itu naik lagi. Selama 30 tahun data itu seperti itu. Sehingga kami berpikir ini bagaimana kami berbisnis memuaskan customer, tapi diri kami sendiri harus bisa bermain dengan hidup yang fluktuatif ini. Itu sebabnya pengelolaan fixed cost, variable cost menjadi sangat penting di kami untuk bisa survive dari waktu ke waktu. Nah, saya tidak membahas mengenai makro detail pricing-nya, tapi Bapak Ibu, Pak Denny dan teman-teman tahu bahwa peak-nya pada saat Cina double digit
membangun negerinya, maka itu konsumsi batu bara sangat tinggi sekali. Itu sebabnya tahun 2010, 11, 12 pertengahan itu harga batu bara adalah paling tinggi sepanjang sejarah dunia ini ada. Karena konsumsi Cina demikian luar biasa hebat. Tapi begitu Cina sudah turun, maka konsumsinya turun, India naik tetapi tidak bisa nutupin kebutuhan, Amerika menurunkan produksi, Australia menaikkan produksi. Sehingga dengan single digit development yang ada di Cina tidak mampu mendongkrak harga batu bara lagi. Itu konteks dunianya seperti itu. Nah, dari situ dari awal 2007 kita berpikir kalau kita nurutin hidup batu bara, maka kami tidak akan bisa tenang dan kami punya tanggung jawab masa yang akan datang untuk tongkat estafet generasi mendatang dan stakeholder agar youth ini memberi manfaat membangun negeri. Itu sebab kita berpikirnya harus melakukan transformasi, masuk ke bisnis yang berbeda, saling melengkapi, tapi core-nya tetap, value chain-nya harus berhubungan. Itu sebabnya Pak Denny masuk ke emas dan sebagainya itu untuk diversifikasi sebetulnya. Tapi tidak masuk realistis Pak. Kalau Orange ini kan yang terus kemudian jadi sangat contribute ya Pak. Ya, betul. Nah, itu termasuk yang emas dan yang batu bara tadi itu ya. Emas batu bara itu yang 2019-2020 kontribusinya. Oke. Ya. Jadi kalau dilihat, nah sekarang saya masuk konteks gede itu kita turunkan ke dalam, di dalam kotak-kotak yang ada 1, 2, 3 itu adalah masa transformasi bisnis yang kami lakukan. Itu dari people, dari portofolio dan dari infrastruktur. Bahasanya demikian. Nanti atau nanti ada tekniknya itu ada winning team, winning strategy, winning system, dan winning team. Kita kerjakan secara implementasinya gitu. Oke, dan kalau dilihat ini angka-angka sengaja saya tampilkan karena ya UT TBK, kalau teman-teman lihat itu angka-angka yang ada di website semuanya. Kalau kami tidak melakukan transformasi Pak Denny, tahun 2007 itu konsolidasi kita, konsolidasi revenue itu berapa? Sekitar 18 triliun konsolidasi. Sebelumnya kami itu sekitar 15, pada waktu kita lepas dari debt restructuring itu sekitar 15-16 triliun konsolidasinya. Dan 80% itu dari Pama Persada. 80-85% itu dari Pama Persada Nusantara secara konsolidasi. Tahun 2007 pada saat kami mencanangkan transformasi itu konsolidasinya 18 dan disitulah pertama kali UT memberikan dividen setelah sekian lama puasa. Karena dividen untuk bayar utang. Ya. Dengan transformasi teman-teman Pak Denny dan teman-teman bisa lihat kami mampu untuk bertumbuh. Kalau ngomong AGR dan sebagainya bisa dilihat 5 tahunan begitu. 2011 adalah saat peaknya harga batu bara. Sebetulnya UT itu tahun 2010 sudah mulai bisa lebih tinggi. Tapi karena kasus Lehman Brothers banyak investment itu di hold sehingga berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan kami. Dampaknya ke sana karena energi juga menjadi berkontraksi, kebutuhan batu bara energi berkontraksi. Sehingga kalau dilihat dari 18 ke 55 triliun, itu kan lebih dari 2 kali lipat dalam tempo hanya 4 tahun. Dan kalau kita nggak lakukan transformasi, kita nggak akan bisa mendapatkan opportunity untuk meraup itu. Dan kami bertahan bisa 2 tahun meskipun tahun ini yang saya katakan Pak Denny, sinus bulan madu UT itu kalau untuk batu bara pendek kan tahun 2012 itu semester 2 sudah decline lagi. Kalau kami nggak melakukan transformasi di 2012, kami melakukan transformasi di produk support serta bisnis lini yang lain, meningkatkan productivity efisiensi secara masif, maka pasti tahun 2013 kita akan drop sangat jauh. Dan Pak Denny dan teman-teman bisa membayangkan tahun 2012 $120 metric ton, tahun 2016 tinggal $43 per metric ton. Itu tinggal 30%-nya kurang lebih harganya. Tapi kami masih bisa mampu bertahan dengan konsolidasi revenue sekitar 45 triliun. Itu yang kita bersyukur dengan diversifikasi tadi bisa menahan
Jadi hidup kita tidak terdikte oleh market, kami masih bisa nahan meskipun ada penurunan. Dan tetap kita lakukan banyak program, baik itu yang sifatnya next target, next level, next landship itu unorganic growth. Dan alhamdulillah pada tahun 2018 kita sudah bisa, kita soalnya ingin keluar dari middle and impact company gitu ya. Sehingga tahun 2018 kita bisa konsolidasi sekitar 85 triliun. Secara berturut-turut, tapi karena kena COVID pandemik tahun 2020, alhamdulillah kami masih positif, bottom line masih ada, meskipun drop lumayan banyak, itu tahun 2020 per September adalah 46 triliun, bisa dihitung kalau gitu per 1 tahun kurang lebih berapa triliun kita cukup. Dan bisa kebayang tahun 2019 kita net profit after tax-nya itu, recurring profit, itu sekitar 11,3 triliun, mungkin di tahun 2020 ini bisa drop 40% kurang lebih. Karena masih bersyukur kita masih bisa bertahan. Karena ini bukan karena masalah harga yang sekedar turun, tapi adanya COVID-19 pandemi. Itu sebabnya strategi lagi adalah bagaimana penajaman kepada lini pilar yang ketiga masuk ke emas dan lain sebagainya, itu kita harus kerjakan. Gitu. Jadi ini sedikit cerita. Jadi transformasi bisnis harus dilakukan untuk menjaga pertumbuhan, meskipun hidup tidak bisa hitam putih, pasti akan ada naik turunnya, tapi trennya harus kita jaga positif terus. Itu cerita yang pertama, tantangannya seperti itu, apa yang harus kita lakukan. Karena antar generasi, masalahnya itu kan bisnisnya kayak gitu. Bagaimana internal company kami untuk membuat happy customer, untuk fulfill need of the customer, not requirement, tapi need of the customer. Oke, saya masuk lebih dalam. Next. Ini masuk ke proses input di UT. Jadi saya buka saja, ini sudah ada di handout teman-teman semua juga, bahwa dengan konteks bisnis tadi, itu kita punya strategic analysis dan direction itu adalah 3P. Portfolio, people, dan public contribution. Karena dalam bertumbuh tetap harus sustain. Nah, kalau sustainability, maka nggak suka triple bottom line harus kita kerjakan simultaneously dalam bisnis apapun itu. Karena kami itu berada di seluruh Indonesia, operasinya, maka kami tidak ingin mencederai. Kami sepakat di dalam prinsip organisasi. Dalam membangun negeri tidak boleh membuat air mata, tapi harus menjadi mata air bagi sekitarnya. Itu sebabnya antara portfolio, people, internal, dan public contribution itu urusannya sama CSR, good corporate governance, dan sebagainya harus berjalan seimbang. Itu kami yakin kalau kita kerjakan, maka akan bisa menghasilkan bisnis yang sustain. Nah, di dalam konteks people, itu yang terkait nanti dengan development entrepreneur itu kayak apa di kami, maka ada 3 strategi yang satu strategi terdiri dari 3 dimensi. Yang strateginya adalah fit strategy, dimensinya ada 3. Yang pertama adalah culture, dimensi pertama adalah culture, dimensi yang kedua adalah organisasi. Jadi organisasi di UT bukan mau kita, tapi customer maunya apa, kita change organisasinya. Karena kami harus ngikutin mereka, sehingga di UT itu semenjak 10 tahun terakhir itu yang menjadi mungkin rada menarik untuk jadi case study, sudah tidak asing dengan perubahan organisasi. Setahun bisa 2-3 kali kami berubah. Awalnya berat, tapi karena customer-nya berubah, needs-nya, kita harus berubah. Karena kalau kita menggunakan basis yang lama, pasti terkesannya birokrasi dan pengambilan keputusannya menjadi lambat. Dan yang terakhir setelah organisasinya fit dengan customer, yang terakhir adalah orangnya harus fit dengan organisasi. Jadi bukan orang dulu di kami, tapi ini mungkin rada berbeda dengan tempat lain. Kalau tempat lain mengandalkan orang, kalau kami coba menggunakan sistem base-nya seperti itu. Nah, itu di lingkaran orangnya yang kedua, dan di dalam sustainable business itu di 3P, kalau dicermatin di situ ada 3 juga, 3
parameter biasanya yang kita kerjakan, 3 elemen. Pertama adalah winning strategy, winning system di situ, dan winning team. Nah, itu implementasinya nanti kepada bagaimana membangun entrepreneur. Dan dari basis ini ilmunya Pak Denny juga, kami harus memiliki jangkar yang kuat juga. Maka yang namanya tagline sebagai brand promising kepada customer harus kita bangun, karena hidup kita bergantung kepada mereka dari relationship ini. Maka dulu tagline-nya UT adalah we serve better. Kita selalu memberikan pelayanan terbaik dibanding kompetitor manapun. We serve better. Tapi kita rubah, ini transformasi yang ketiga. Jadi tahun 2016 kami lakukan untuk perubahan. Kita nggak cocok lagi ke depannya. Dengan millennial customer kita udah beda. Kalau dulu sudah owner-owner yang betul-betul entrepreneur pure, kalau sekarang di tempat customer yang gede-gede kita, isinya profesional. Anak-anak mereka dididik di sekolah-sekolah ternama, mereka sudah dimagangkan, dan berpikirnya sudah structure seperti profesional. Maka kita harus change. Oleh sebab itu kami membuat dinamika baru yang namanya Moving as One. Moving as One itu arti kata bergerak bersama customer, membuat mereka sukses. Karena kalau mereka sukses, maka engagement tinggi dan long-term relationship dengan kami tetap akan terjaga. Itu esensi dari Moving as One. Dan isi dari Moving as One itu tidak lepas dari company culture yang kita sebut solution. Ini 2008 pada waktu transformasi pertama, culture yang baru ini kita introduce bukan direksi, tetapi bottom up inisiatif. Dari bawah apa nih UT ke depannya dengan visi misi yang kita canangkan. Maka usulan dari teman-teman di lapangan, cabang, site, dan head office adalah UT harus memiliki budaya solution. Yang singkatannya ada, S itu adalah serve, melayani. Jiwa orang UT harus melayani. Jadi saya harus melayani Pak Denny sebaik mungkin. Dan teman-teman semua. O adalah organize. L itu adalah leading, dimanapun orang UT nggak boleh kita nurut, tapi kita harus lead the situation, kita harus take action. U, uniqueness, itu kita harus memberikan lebih daripada yang di-expect dan harus unik, yang tidak mudah dimasuki atau diikuti oleh kompetitor. Gitu. Ya, visi adalah totality, di mana kita kalau kerja nggak boleh setengah-setengah, harus total. Makanya kalau dilihat kadang-kadang waktu sudah tidak menjadi dimensi handicap kami. Ya, itu sebabnya manajemen harus memberikan tadi itu Pak, tempat olahraga dan sebagainya, karena work life balance harus kami jaga. Itu merupakan tanggung jawab manajemen. Nah, to take and to give ini yang kita ingin bangun. Nah, I itu adalah spirit di mana kalau perusahaan harus beradaptasi dan sustain, maka inovasi harus ada di sana. Gitu. Dan ini semua bisa dilakukan kalau orangnya open mind. Kalau orangnya nggak open mind, kita gebukin rame-rame supaya open mind. Gitu. Makanya ada coaching, counseling, ada mentoring, dan sebagainya. Sampai rotasi. Gitu. Karena kalau tidak, dia akan menjadi penghambat organisasi, Pak Denny. Ya, betul. Ya kan? Dan di dalam entrepreneur, di dalam bisnis kami, networking itu sangat penting. Untuk memastikan engagement itu berjalan dan coverage itu tercapai. Jadi solution ini yang kami 2008 kita tumbuh kembangkan terus, dan saat ini ada 6 top prime mover, itu ada di level board of director, itu kita menjadi sebagai top prime mover, dan di level middle kita memiliki 54 prime mover. Jadi seluruh GM, kepala cabang, site manager, kepala site, itu mereka harus menjadi prime mover of solution. Mereka harus jadi contoh, mereka harus mau mengenerate dan aktif di dalam kegiatan ini. Dan ini di luar struktur organisasi, ini organisasi tanpa bentuk yang kami bangun. Jadi ini kayak Al-Qaeda begitulah kurang lebih. Ini ada SK-nya Pak Denny, cuma di struktur organisasi tidak akan terlihat. Oh, yang 65422 ini? Betul, itu tidak ada. Saya hanya mengeluarkan SK, mereka bertindak sebagai apa, gitu. Karena kami ingin melatih, jangan orang terframe karena organisasi. Orang terframe itu harusnya misinya apa, ditempatkan di memiliki jabatan atau posisi. Jadi kebanyakan yang 222 itu adalah sebagian adalah informal leader, sebagian adalah formal leader. Formal leader misalkan supervisor.
Karena gini Pak Denny, di cabang tidak semua supervisor memiliki attitude, pola pikir, attitude yang bisa menjadi solution champion. Sehingga kita pilih mana yang karakternya paling pas, profilnya paling pas, itu yang kita dudukkan sebagai pelatih utama. Nah, 222 ini bertugas untuk membangun komunitasnya itu untuk mengimplementasikan solution. Dan kami melakukan pengukuran. Pengukurannya macam-macam, ada engagement kita ukur, jadi pakai apa namanya istilahnya entropi sistem gitulah kita ukur itu. Ya, itu adalah bagaimana inputan proses by system secara pemikiran kita harus kerjakan. Next. Ini jam berapa nih? Masih ada waktu. Oke. Nah, ini saya masuk agak dalam. Kalau tadi inputan, sekarang saya masuk ke dalam bagaimana inputan tadi kita proses untuk menjadi action. Ini kan proses sudah action. Maka kami menggunakan 3W tadi. Winning strategy, winning system, dan winning team. Okay. Ambidextrous itu merupakan konsep atau winning strategy yang kita pikir sebetulnya. Karena organisasi DUT yang ada dagangnya, ada engineering-nya, dan sebagainya, ini nggak bisa orang hanya black and white. Tidak bisa. Ini orang yang harus memiliki, memang tidak ada Superman, tapi kami ingin mengembangkan orang yang memiliki balance kiri dan kanan. Otak kiri dan otak kanan coba kita balancekan. Itu sebabnya kalau di sini bisa ketemu orang engineering yang melebihi psikolog. Tapi bisa ketemu psikolog yang kayak engineering. Bisa terjadi di situ. Bukan mereka merubah identitas, tapi mereka memiliki perspektif mindset yang seperti engineering. Contohnya gitu, atau yang vice versa-nya. Nah, ini kami perlukan karena kalau kami tidak melakukan ini, yang terjadi adalah activity di lapangan itu akan menjadi saling benturan. Contoh yang sederhana beginilah. Ya. Kalau rekrutmen ini yang di tim saya, ngerekrut orang, dia tidak mau listen dan tidak mau tahu apa yang dikerjakan teman-teman di service, di product support di ujung dunia sana, bahwa speknya begini. Maka dia hanya memotret, oh karyawan UT, profilnya gini, budaya gini, karakter gini, udah saya rekrut. Maka yang terjadi adalah orang yang nanti masuk ke dalam saringan ini adalah orang yang mungkin memenuhi main profile spek, tetapi detail kemampuan engineering-nya akan tidak terlalu dalam. Maka psikologinya harus paham benar tugas otak kirinya apa di sana ini. Karena seorang mekanik tidak dibayangkan sebagai orang yang hanya betulin saja, betulin heavy equipment, tapi dia mampu juga komunikasi dengan baik dengan customer. Dia mampu juga convince customer karena dia merupakan perpanjangan tangan dari pemikiran BOD yang menyusun strategi engagement tadi. Nah, bagaimana kalau kami hanya sekedar berpikir engagement di tingkat atas, tetapi pelaksanaan di lapangan, dia tidak melakukan engagement. Mekanik bukan ketemu sama owner, mekanik akan ketemu sama juragan yang di lapangan. Kalau dia tidak mampu membangun ini, maka terjadi susah. Demikian pula sebaliknya, business consultant kami, and itu adalah transformasi dari salesman, dia yang convince the customer, membangun engagement. Kalau hanya sekedar mikir cuan saja short term, tanpa tahu dia teks, maka tidak akan terbentuk. Contoh yang nyata begini, saya tidak membahas Pak Denny antara yang entrepreneur yang kiri dan kanannya, tapi saya kasih contoh saja ya. Ya, betul. Kalau waktunya dikasih panjang, saya bisa satu-satu. Contohnya begini, ini yang spirit entrepreneur harus ada di bisnis consultant, itu sebabnya kenapa di bagian kiri bawah ada karier spesialis dan karier generalis. Meskipun kami bangun seperti ini, maka dua stream ini harus memiliki overlapping-nya. Business consultant atau salesman adalah orang yang tanggung jawab untuk getting dan kontrak dengan customer. Ya. Nah, mereka harus tahu, dia tidak hanya selling, tapi dia harus berpikir bahwa misalkan dia membutuhkan satu fleet itu misalkan eskavator atau BH jenisnya 4 PC 400 ditambah dengan dump truck ada 3 atau 5 jenis tertentu.
Maka kalau dia hanya mengejar cuan, dia ngomongnya customer itu perlunya 5, dia kalau, oh iya Pak, kasih 5. Tapi orang UT nggak boleh begitu. Dia harus berpikir sebagai owner. Kalau saya beli, productivity alat ini gimana ya? Reliability alat ini gimana ya? Terus cost of operation kita gimana ya? Jadi dia harus mampu memberikan proposal, Pak, Bapak jangan beli 5, cukup beli 3 aja. Kenapa? Karena kapasitas supply yang diperlukan adalah seperti ini, dia hitungkan. Jadi dia harus mampu berpikir seperti customer untuk bisa memberikan yang terbaik solusi untuk mereka. So memberikan solusi yang terbaik untuk customer, karena needs-nya bukan wants-nya. Needs-nya dia kan punya fleet satu kesatuan yang efektif dan efisien. Nah, sehingga pemikiran bisnis itu harus masuk dan harus dibangun di bisnis consultant ini. Itu tugasnya salah satunya Willy itu yang memikirkan gimana timnya kami yang di Corporate University, orang yang baru masuk dari UT bisa diinjek dengan pola pikir kayak tadi. Bukan sekedar pola pikir orang dagang yang sekedar nutup kontrak, enggak. Tapi mikirnya adalah bagaimana kalau saya menjadi dia berinvestasi. Untuk apa dan bagaimana 3-5 tahunnya. Karena ini adalah alat-alat produksi. Itu sebabnya ambidextrous itu menjadi satu kewajiban di kami untuk dibalancingkan. Bukan berarti kita merubah orang tersebut yang darinya sosial menjadi eksak menjadi sosial, tidak. Tapi orang eksakta yang memiliki soft skill atau kemampuan gampangnya begitu. Di sisi lain orang yang memiliki kemampuan atau knowledge eksakta. Ini yang harus kita kawinkan. Nah, kenapa demikian? Karena tata cara kami sudah bukan lagi transaksional tapi kolaborasi. Itu cerita cukup panjang yang menjadi latar belakang development di United Tractors selalu diimbangin dengan kiri dan kanan tadi. Dan itu akan mengisi berdampak kepada yang kiri bawah, pemenuhan karier spesialis dan generalis. Di mana di tengah, itu biasanya di kami golongan middle, itu masih dimungkinkan switch antar generalis ke spesialis. Tapi begitu dia sudah senior, akan sangat susah. Jadi pilihannya itu pada waktu middle, di posisi middle management. Dia mau ke generalis atau dia mau ke spesialis. Dan yang kanan itu adalah daftar posisi, contohnya mengenai bagaimana behavior dia pada saat bertindak sebagai otak kiri dan otak kanan. Eksploitasi dan eksplorasi. Demikian. Nah, tadi saya sebutkan, ini kan masalah filosofi. Bagaimana mengejawantakannya di lapangan. Maka di kanan atas itu adalah cara kami untuk menentukan tim yang bekerja di lapangan. Bayangkan gini Pak Denny, kepala duty punya cabang. Di situ ada kepala cabang, ada kepala administrasi, namanya administrasi departemen, ada kepala untuk servis, dan ada kepala untuk penjualan spare part. 4 ini paketnya. Nah, kalau kami winning team adalah strategi, tadi itu kan winning strategi, konsep, terus winning team. Kalau orang yang ditempatkan di sana tidak bisa saling mengisi, maka susah. Cabang adalah sifatnya untuk jualan, maka harus punya karakter entrepreneur. Sedangkan site sifatnya adalah support, orang itu bertahan, sehingga apapun yang customer akan butuhkan, dia sudah in advance harus mampu untuk predict dan memenuhinya. Nah, saya ambil contoh yang di cabang kanan atas. Seorang kepala cabang itu harus di kanan atas. Dia harus punya behavior entrepreneur yang lebih strong dibanding yang lainnya. Kepala administrasi harus di kiri bawah. Itu ada source-nya. Sumbernya teman-teman bisa lihat, nanti bisa explore di situ. Dari mana teori ini yang ambidextrous juga. Jadi administrator juga demikian. Nah, seorang kepala untuk spare part, maka dia harus mampu untuk melakukan keduanya. Dia kiri atas. Tapi seorang kepala mekanik yang disebut kepala servis, dia harus memiliki karakter untuk producer karena dia sudah punya kalender kerja, customer butuh apa, kan ada jadwal-jadwalnya,
Jadi dia harus mampu untuk melakukan produce sesuai dengan planning yang baik. Nah, 4 ini kecenderungan. Jadi kita nggak ngomong hitam putih Pak Benny, teman-teman. Karena manusia kan pasti kecenderungan yang kita pilih. Maka 4 ini harus ada di cabang. Tidak bisa kepala cabangnya spiritnya entrepreneur, administration departemennya entrepreneur, bubar itu. Yang namanya SOP nggak akan dikerjakan dengan benar, koordinasi pasti akan berantakan dan sebagainya. Itu pengalaman kami. Sehingga tahun 2010 pada waktu kami menyiapkan tim-tim dan winning team yang di daerah-daerah maupun yang di pusat, kita selalu mikir ini. Bagaimana konteks kegiatan entrepreneur itu bisa di-backup dengan tim yang strong, yang saling mengisi. Entrepreneur pimpinannya, tapi di belakangnya harus diisi orang-orang yang kuat pada bidangnya. Produser. Ya, gitu. Itu cara kami bagaimana memprofiling. Dan Pak, kalau ini misalkan Cipta tadi, Cipta kecenderungannya setelah di-assess itu dia sebetulnya kuat di produser sama administrator. Maka kita lihat dia kalau kuat di dua-duanya, organisasi butuhnya apa? Kalau populasinya banyak administrator, maka dia akan kita dorong ke arah produser. Jadi akhirnya komposisi seluruh organisasi harus dipetakan juga. Dan disitulah development diarahkan. Sehingga kecenderungan tadi bisa dimainkan di dua sisi. Itu. Nah, inilah secara sistemik bagaimana entrepreneurship, knowledge, entrepreneurship diimplementasikan di tempat small team yang ada di cabang dan site maupun daerah-daerah. Itu di dalam prosesnya. Jadi penyiapan orang, sistemnya itu menggunakan basis filosofi ini. Ini rasanya memenuhi interaksi yang di Pak Denny yang pertama. Iya. Wah, keren. Ini yang kami kerjakan di sini. Jadi saya menjawab tantangannya Pak Denny. Wih, mantap ini Pak. Jauh ini. Jauh, top. Gitu. Oke, next-nya. Yes. Nah, itu filosofi ambidextrous-nya entrepreneur dan karya dan implementasi juga. Oke, saya lanjutkan. Maaf ini kalau rada serius ya Pak Denny. Tapi... ini baik sekali itu komentar di chat teman-teman itu Pak. Iya, keren. Semua apresiasi. Nah, ini cara bagaimana ambidextrous tadi, entrepreneur tadi kita kejawantahkan dalam operasional. Filosofi tadi harus bisa kita buktikan di dalam. Ini yang susah kan eksekusi kan Pak Denny. Itu sebabnya kami melakukan, saya ambil transformasi ini mulai cerita yang pertama, 1, 2, 3. Kalau dilihat UT pada tahun 2007 itu karyawannya 2.600, 2011 itu ada 3.300, dan tahun 2020 ada hanya 2.700. Dan kalau dilihat posisinya, pada saat kecenderungan orang itu kalau company tumbuh, nambah nih departemen head nambah, section head nambah, karena organisasinya organisasi jadul di tempat kami. Maka dilihat dari tahun ke tahun, khususnya puncaknya di tahun 2011, departemen head itu bisa 86, 2013 125 departemen head, 128 tahun 2014 dan sebagainya. Di section head-nya naik. Nah, kami berpikir pada waktu transformasi yang kedua, kita mikir, ini kenapa ada yang salah dengan kami? Maka kami harus sadar diri untuk merusak, mendestrak ini semua. Karena kalau tidak, karyawan ini akan dalam konteks kata dalam tempurung, merasa aman-aman saja, sah-sah saja, padahal dunia tidak demikian. Maka dengan spirit entrepreneur tadi, dengan spirit otak kiri, otak kanan harus balance, kita transform orangnya dengan structure organisasi. Maka kami melakukan restructuring, dan kalau dilihat dari jumlah 128 yang tertinggi, saat ini kepala departemen hanya tinggal 87. Section head lebih sedikit dari departemen, menjadi 55. Tanpa kami harus melakukan PHK. Sehingga kami harus transformasi organisasi, kami harus transformasi orangnya, dan kami transformasi pekerjaan atau kompetensi orang dan kompetensi dan pekerjaannya. Itu yang kami lakukan perjalanan, karena ini menyangkut manusia, jadi tidak bisa orang Jawa itu sak-sak-nyet gitu, harus ada processing yang kita kerjakan. Karena kalau tidak demikian, cost itu akan semakin tinggi. Nah ini kenyataannya.
kenyataan mengenai productivity itu kita harus menjadi bahasa keseharian. Sehingga yes Pak. SA itu singkatannya apa Pak? Section head? Section head dan section spesialis staf ahli. Itu yang spesialis. Jadi yang generalis namanya section head, kalau yang spesialis namanya staf ahli. Oh, staf ahli. Gitu. Section head. Okay. Ya. Nah, spirit entrepreneur itu kan spirit yang selalu sadar terhadap biaya atau Pak Denny. Iya. Nah, itu sebabnya di dalam komunikasi kami transformasi ini selalu biaya kami kedepankan. Bahwa productivity kuncinya, cost itu menjadi darah kehidupan kita sehari-hari yang harus di-manage. Dan karena sudah terbiasa berubah, ya sudah berubah. Gitu. Iya, semakin tahun justru ininya menjadi lebih kecil, tapi produktivitasnya yang meningkat ya. Nah, itu dia, betul. Maka itu Pak Denny, rumusan kami untuk productivity itu adalah, semoga kelihatan di sini. Keren ini. Jadi rumusan productivity di kami adalah recurring profit per employee cost. Artinya Rp1 yang saya spend untuk employee bisa menghasilkan berapa rupiah untuk recurring profit. Ini bahasa kami di sini. Yang menjadi parameter bagi bisnis baik di cabang, set maupun di head office. Kelihatan ya? Bentar, saya catat dulu. Recurring profit per employee cost. Kalau Pak Denny tidak ada pengaruh mata uang, Bapak bisa pakai ini net profit after tax. Dibagi dengan employee cost. Ya. Employee cost. Karena biasanya umumnya kalau semakin revenue-nya baik, ini kan terus permintaan kan lebih banyak Pak. Renovasi kantor, luasannya nambah, tambah staf. Nah, itu yang terus terang kadang sulit kita hadapin yang kayak begitu itu. Wah, mantap ini. Nah, kenapa kami tidak menggunakan revenue Pak? Bisa Pak Denny bayangkan kalau revenue misalkan dapat 3 triliun, 4 triliun dalam sekejap. Wah, umpa-umpaan itu yang terjadi. Ya kan? Padahal cost ini entrepreneur, saya belajar dari entrepreneur ya. Cost ini kan harus di-manage karena cost, contohnya gini. Tahun 2007 yang namanya upah pokok minimum Jakarta itu 900.000. Ya kan? Sekarang sudah mendekati 5 juta. Sehingga cost ini ekstrim sekali meningkatnya. Nah, pengalaman ini akhirnya gini Pak. Dan nanti kalau bahasa komunikasi ini kami alami juga dengan teman-teman di lapangan. Itu begini. Kenaikan dari profit, ini profit. Ya. Itu lebih landai daripada kenaikan cost. Betul. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Kalau begitu sampai ke sini, maka jadi kita Iya. Ini yang kita pertahankan. Kenapa kami menggunakan ini supaya gap-nya masih ada. Ada, betul. Jadi kita tidak menghitungnya berdasarkan revenue, tapi dari profit ya. Yes. Net profit after tax-nya Pak yang paling enak sudah. Betul. Jadi gampang ngomongnya, Rp1 menghasilkan berapa net profit sih? Kalau dari tahun lalu Rp5, Rp1 employee cost menghasilkan 5.000 contohnya. Terus tahun depan menjadi 3.000, berarti company itu sebetulnya turun, bukan naik. Meskipun masih profit. Iya, meskipun masih profit, betul. Masih profit. Itu sebabnya seorang entrepreneur sudah pasti dia akan mendestruct dirinya. Iya. Dia akan berubah. Ini ada yang salah karena dia pasti mengharapkan pertumbuhan, bukan penurunan. Itu sebab kami selalu introduce mengenai pola
reorganisasi ini untuk menuju agile, resilient, dan menjadi fleksibel. Wah, atas dasar ini Pak pemikirannya. Yes. Wah, terima kasih Pak. Ini kulaan ini. Iya, ini kulaan. Soalnya saya termasuk banyak memiliki edukasi banyak sekali karyawannya Pak. Saya punya kos di situ 65-68%. Nah, ini pandangannya harus seperti ini. Iya Pak, itu sangat penting. Karena kami juga sama Pak, kos kita, OPEX, kebetulan saya itu tanggung jawab terhadap 85% OPEX di UT. Karena yang 65% urusan manusia, yang 20% urusan infrastruktur. Nah itu 85%. Jadi itu sebabnya kenapa role di human capitalnya United Tractors berbeda dengan teman-teman di luar lain. Di tempat kami bagian organization development itu bertanggung jawab terhadap productivity dan cost control. Sehingga orang human capital kerjasama dengan bagian budget. Terus di tempat GA harus kerjasama juga dengan bagian budget. Sehingga kontrol bukan dilakukan oleh budget tetapi oleh orang operation sendiri. Karena kalau dilakukan oleh budget sudah terlambat. Itu prinsipnya. Nah, oleh sebab itu bentuk organisasi kita sudah rubah. Saya nggak mengarah kepada yang sangat canggih yang sekarang liquid organisasi karena itu akan beda karakternya, industrinya. Kami sudah menggunakan matrix atau hybrid. Hybrid. Satu fungsi bisa untuk 2 atau 3. Satu orang bisa untuk 2-3 fungsi. Atau menggunakan matrix. Ini contohnya. Di human capital kita rubah. Yang dulunya sekian departemen. Dulu di UT itu ada, di human capitalnya ada 3 divisi, Pak Denny. Kami meminta yang lain berubah, kami rubah dulu human capital menjadi hanya 1 divisi. Gitu. Sehingga kalau HC-nya berubah, yang lain ya mau nggak mau mereka berubah. Tapi kalau yang kami nggak berubah, mereka tidak akan mau berubah. Itu cara bagaimana implementasi dari pemikiran filosofi entrepreneur tadi dikejawantahkan diimplementasikan di dalam daily operation kami menjadi bentuk organisasi. Karena ini akan menjadi di dalam organisasi ini, Pak Denny, pasti akan disetting yang namanya job value, mission-nya, targetnya, key performance indicator yang ujungnya ke balance scorecard. Iya, betul. Yang di bawah, karena di situ ada perilaku kan. Nah, perilaku itu settingnya di sini. Itu sebab kenapa Trifit tadi bukan ngomong orang. Setelah ngomong culture, kami ngomong organisasi. Karena setting behavior orangnya ada di organisasi. Gitu. Untuk supaya balance scorecard-nya bisa, ya Pak Denny tadi sampaikan, bisa masuk gitu. Iya. Wah. Oke. Siap Pak. Lanjut Pak. Nah, kalau tadi dari konteks dimensi struktur, sekarang bicara mengenai bagaimana sebetulnya fungsi untuk mendevelop orangnya. Ini berarti harus ada institusi yang filosofi otak kiri kanan dan lain sebagainya itu harus dikerjakan. Nah, itu sebabnya saya kasih informasi Pak Denny dan teman-teman, journey mengenai fungsi dulu tahun 2007, sebelum 2007 nggak ada training center untuk sifatnya manajemen dan lain sebagainya. Semua ngikutin, dikirim aja ke Astra atau ada cukup aja keluar dan lain sebagainya. Jadi pada waktu 2007 kita transformasi pertama, kami dirikan namanya training center yang non teknis. Dulu ada tapi sifatnya technical karena kita heavy itu technical. Nah, 2007 kita dirikan yang non teknis yang kita sebut sebagai corporate learning center. Itu sebabnya 2008 dicanangkan September 2007, 2008 Januari berdirilah corporate learning center sampai 2013. Dengan kegiatan yang ada di bawah, ada roles, ada function, teman-teman bisa lihat di situ ada function, ada roles-nya dan ada main programnya. Kami lihat tahun 2013 nggak cocok lagi nih dengan milenial atau generasi yang masuk ke UT. Karena kita sudah harus spiritnya kolaborasi, cross. Yang namanya orang ngajar itu, maaf nih, yang ngajar orang baru masuk,
itu tidak boleh instruktur. Itu harus kepala divisi, direksi itu harus ngajar itu karena roh company ini adanya di mereka. Iya. Pahit manisnya kehidupan menjalankan profesional di company adanya di mereka. Saksi sejarahnya ada di mereka sehingga kita minta mereka turun supaya esensi anak baru masuk ini dapat mereka peroleh feel-nya dan harapannya begitu diisi dengan yang sifatnya kognitif yang base intellectual base itu akan lebih gampang lagi. Yang penting spirit tadi itu, culture-nya dulu kita dapatkan. Nah itu adalah perjalanan bagaimana menjadi akhirnya corporate justice jalan, di mana salah satu motornya tadi saya minta Willy memperkenalkan diri, nah dialah motor, gitu. Termasuk bagaimana digital development program kami kerjakan sekarang dengan cara tadi kuisis, ya gamification menjadi bagian integral. Sehingga alhamdulillah pada waktu COVID pandemik ini, harus work from home dan sebagainya, Yuti tidak mengalami kendala terlalu banyak karena justru development 110%, 2 kali lipat pokoknya, itu lebih baik daripada tahun lalu. Oh, karena online. Betul, karena kebetulan platform digitalnya sudah selesai, sehingga tinggal kita masifkan saja. Dan kalau Pak Denny dan teman-teman cermati, yang di slide kami kirimkan itu ada barcode kan? Nah itu kalau diklik itu ada, nanti saya kasih kesempatan. Next-nya. Nah setelah itu institusinya. Ini saya ceritakan mengenai bagaimana institusi tadi bekerja. 3P strateginya saya nggak jelasin lagi ya. Yang kanan atas adalah karirnya. Karier kita ada generasi spesialis, bagaimana spirit entrepreneurship dan profesional kita kembangkan. Nah, yang tidak kalah penting ya strategi tadi, Yuti Fit, culture, people ada di situ. Nah, yang kanan, yang lingkaran Pak Denny itu adalah persyaratan kompetensi yang harus dimiliki oleh karyawan Yuti. Jadi bagaimana entrepreneur tadi disistematikan, itu ada di yang bulatan sebelah kanan tengah itu. Separuh adalah mengenai soft skill. Soft skill. Behavior competence. Ya. Yang separuh sebelah kanan itu hard skill. Hard skill terdiri dari 3. 1 business management competence, kedua TUC, technical competence, dan yang terakhir adalah English literacy. Gitu. Jadi akhirnya ada 4 kompetensi dasar yang harus dianut dan diikuti oleh employee-nya Yuti. Dan itu kami tuangkan dalam buku panduan kompetensi yang disebut sebagai Good Detectors. BMC itu apa Pak Edi? Business Management Competency. Business Management Competency. Kalau yang TOC itu technical ya? Technical, ya. Business itu contohnya gini Pak, Finance, Accounting, Environment, Strategic Management itu bisnis. Yang technical itu misalkan hidrolik, motor bakar, kayak macam-macam gitu. Ya, betul. Wah, siap. Oke. Nah, itu ada dokumennya namanya Good Detector. Yang itu kami bangun sendiri, Pak, bukan pakai konsultan. Jadi kami ngundang, kami bentuk tim internal dan sebagai partner kami undang itu teman-teman dari UGM S2 yang ngambil tesis, mau nggak saya tawarkan, mau nggak risetnya di sini. Jadi mereka sekaligus riset, kami tapi frame-nya dari kita mengerjakan bersama. Jadi kami dapat buku itu, mereka selesai tesisnya. Gitu. Wah, tempat saya daftar juga kalau ada kesempatan seperti ini. Silakan. Edi, siap, mau. Kita welcome kalau gitu. Ya. Kebetulan yang ngelola itu Willy, jadi Will tolong dicatat. Universitas Ciputra. Ya, Universitas Ciputra. Sekarang yang khusus proyek itu ada berapa orang? 5. Ada 5, masih tinggal 5. Oke. Proyeknya apa mereka? Proyeknya kompetensi yang alat tes sama video learning. Video learning dan alat. Jadi banyak proyek Pak. Kenapa ada itu nanti berikutnya? Di kita itu proyek base yang banyak. Sehingga kalau banyak mahasiswa mau membantu, wah senang sekali. Iya. Oke, next saya lanjutin Pak. Nah,
Ini adalah adaptive behavior entrepreneurship beauty. Dengan cerita tadi saya coba untuk konklusikan, itu ada 4 dimensi, Pak. Seorang entrepreneur di UT ya, saya. Jadi yang pertama dia harus tetap memiliki leadership seperti solution tadi. Harus memiliki karakter leading. Karena kalau entrepreneur nggak punya leadership ya susah. Karena itu terkait mengenai bagaimana manage itu dan lain sebagainya. Jadi harus memiliki visi yang konkret. Ini jamak lah. Terus empowerment dan direction di saat yang tepat. Jadi dia harus mampu tarik ulur gitu ya. Dan yang paling penting adalah di kita harus tolerance. Masalahnya kami adalah perusahaan, kita semua karyawan di sini, Pak Denny. Sehingga tolerance menjadi salah satu persyaratan. Kalau entrepreneurnya itu mungkin punyanya sendiri, maka mungkin berbeda caranya. Tapi bagi saya dan teman-teman di sini, kita sih punya prinsip 10 orang berpikir lebih baik daripada satu yang mikir. Gitu. Nah ini jadi wisdom of the crowd itu coba kita bangkitkan dengan cara leadership ini. Yang kedua adalah culture. Jadi harus punya kemampuan untuk mengorganize culture itu. Jadi organizational culture. Jadi bersifat terbuka, orangnya harus selain dia mampu mengorganize, maka dia merangkul, maka dia harus mau membuka dirinya, dia harus terbuka gitu. Terus komunikasi. Jadi seorang entrepreneur yang hebat itu komunikasinya luar biasa hebatnya. Dia bisa komunikasi atas bawah, kiri kanan dengan sangat luasnya. Positioningnya bisa pas, ketemu dengan, kalau di kami nih ya, ketemu dengan operator, ketemu dengan office boy, ketemu nyambung semuanya. Gitu. Jadi jangan ada kelas di situ. Maka dia akan mampu untuk bermain dengan baik. Itu yang disebut soft skill dimensi tadi, itu yang di kompetensi sebelah kiri. Dan dengan demikian maka orang terbuka, dia rangkul, akan terjadi cross of idea itu akan menjadi lebih maksimal. Sehingga dia dengan otoritinya akan mampu nanti membuat ide ataupun decision yang lebih tepat. Dimensi yang berikutnya adalah mengenai tim. Dia tidak mungkin bekerja sendiri. Dia harus mampu untuk membangun tim. Dengan seperti apa timnya? Kompetitifnya harus dibangun. Jadi tim itu bukan Laker 11 atau hidup di dalam comfort zone. Tetapi tim harus memiliki kompetisi yang sehat di dalamnya. Untuk implementasi dari ide-ide tadi itu. Gitu. Terus yang kedua, ini yang di kami ya, entrepreneur di kami, seorang leader yang katakanlah kepala cabang, dia tidak boleh one man show. Meskipun dia memiliki intuisi jam terbang yang tinggi, dia tidak boleh one man show. Maka dia harus berani untuk menerima kritik juga, dan dia juga harus berani mengkritik kami. Di kami, Pak Denny, ada yang disebut sebagai sambung rasa. Direksi itu sebelum COVID ini, dan kalau COVID kita pakai teleconference, itu ada namanya sambung rasa. Kami mewajibkan itu ketemu, jadi Genba itu gini, topnya ketemu dengan bawah, ngobrol apa saja, tanpa middle manajemennya ikut. Gitu. Nah, itu disambung rasa. Jadi problematika di root itu, di akar rumput itu bisa tertangkap dengan jelasnya. Gitu. Nah, di sini kalau kita tidak punya openness dan keberanian untuk mengemukakan pendapat tidak, maka akan mandek gitu. Itu akan berhenti, tidak akan bisa tumbuh. Nah, ini yang kita bangkitkan. Tentunya ini kaitannya bukan hanya sekedar dari operation, tapi terhadap ide-ide bisnis dan sebagainya. Itu masuk di dalam inovasi juga nanti idenya. Dan yang terakhir ada profiling. Jadi karakteristik kunci itu dari orang-orang kita yang harus memiliki atau diarahkan kepada entrepreneur, itu yang di kanan itu. Ada creativity, opportunism, ada karakter opportunism di situ. Karena kalau nggak opportunism atau loyo-loyo saja orangnya itu nanti. Ya, harus ada proaktif dan visionnya yang kuat. Itu yang dari profile. Jadi 4 dimensi itu yang di UT menjadi bagian dari entrepreneurship adaptive behavior. Oke, saya lanjut ya. Ya, Pak. Oke. Ini saya tampilkan sedikit supaya teman-teman bisa menyaksikan kaleidoskop bagaimana digital dan milenial itu kita transformasikan.
Oke, Pak Denny dan teman-teman, itu adalah contoh bagaimana metode development kita kerjakan. Jadi kalau melihat karakter teman-teman Yuti yang 70% itu milenial, maka nggak ada cara kami harus merubah diri untuk, yaitu tadi, knowing mereka. Mereka adalah customer-nya dari corporate university dari UT, maka corporate university saya minta untuk membangun metodologi yang bisa fit dengan mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu. Makanya caranya tadi. Yang nomor 2, filosofinya adalah mengenai bagaimana membangun budaya di dalam development tadi. Karena budaya bukan sekedar kita itu harus ada sesi khusus untuk diskusi budaya, tidak. Tapi budaya perusahaan harus melekat di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya kalau dilihat pada waktu development itu ada main sepedaan, ada tergantung temanya apa. Dan beberapa kalau dilihat nanti di belakang saya sampaikan mengenai bagaimana koneksitas kami membangun entrepreneurship dengan customer. Nah, awalnya adalah dimulai dengan kegiatan bersepeda tadi dan sebagainya. Yang teman-teman bisa lihat ada yang mancing lah, sepeda, karena dari sepeda lah bisa di-create another business dengan customer. Itu salah satu, atau bukan sepeda lah, hobi lah. Kalau hobi kita kerjakan, itu bisa melakukan lebih baik. Itu sebab metode, nanti saya akan putarkan lagi yang bagaimana waktu konteks pandemik ini kita merubah diri kita dengan new normal. Saya nanti minta Cipta siapkan videonya yang menggambarkan kita sekarang. Ya, di akhir ya. Oke. Nah, Pak Denny, ini adalah metode kami. Kalau kita mengajak, ini dilakukan tahun yang lalu, kami declare di tahun yang lalu, dan
secara masif bisa dikerjakan di 2020 dan nanti sampai dengan 2021 dan seterusnya. Dulu development itu selalu akan mengacu kepada kompetensi ini caranya adalah mungkin masih ada diskusinya, focus group discussion, ada in class-nya dan sebagainya. Maka kita frame ternyata itu kurang efektif, Pak. Untuk entrepreneur di tempat kami, kenapa ada mentoring yang tadi? Menurut penelitian di internal kita, itu ternyata nyantri itu menjadi pola yang sangat efektif untuk membangun kompetensi. Cara belajar yang efektif ya? Betul. Untuk ngajari orang bagaimana membuat keputusan saja. Itu jangan baca buku. Udah, suruh ikut aja direksi A, direksi B, ikut meeting, GMA, GMB. Dia akan berpikir, cara berpikirnya gini, buat keputusannya kayak apa ini? Pertimbangannya seperti apa. Itu akan jauh lebih efektif. Tentunya textbook tetap adalah untuk sebagai landasannya. Tapi bagaimana eksekusi, karena bagi kami di private sector ini yang paling penting adalah eksekusi, bukan sekedar teori. Maka di konteks eksekusi yang paling benar adalah nyantri tadi. Itu sebab kami cari cara. Saya diskusi dengan Willy, akhirnya ketemulah suatu teori baru yang namanya development itu adalah 10-20-70. Ini ala kita akhirnya ada bukunya ini. Sebetulnya tapi bukunya mungkin agak jauh lebih complicated dan komprehensif. Kami simplifikasi. Ya. Apa arti 10-20-70 itu adalah menunjukkan waktu atau dimensi waktu orang itu belajar. 10% itu adalah banyak untuk membaca buku dan di dalam kelas atau in class, baca buku dan sebagainya. 20% waktu dia atau komposisinya adalah banyak untuk berhubungan dengan atasan bawahan, coaching, counseling, dan sebagainya, mentoring, itu di 20. Nah, yang paling efektif itu kalau 70% dari komposisi waktu dia digunakan untuk eksekusi, which is itu apa? Project. Itu sebab di kanan bawah terlihat peran kegiatannya apa saja gitu ya. Yang 10 itu ada seminar, ikut konferensi, itu 10 lah, bagian dari 10% efektivitas maupun komposisi waktu. 20% itu tadi ada mentoring, ya, terus ada hubungan kerjasama, yaitu expert, dialog, coaching, mentoring, ya, dan feedback session, kayak gitu. Itu 20%, karena itu one-on-one. Dia merasakan juga reflection sebetulnya, mirroring gitu ya. Nah, yang 70% ini yang kita masif kita kerjakan yaitu project. Jadi bagaimana on the job training itu di enrich dengan kontennya, agendanya, rotasi. Ini biasanya banyak. Jadi human capital itu idealnya ini belum ideal, Pak. Yang ada spesialis atau yang duduk di sana tetap itu mungkin butuh 30-35% aja. Sisanya itu harusnya orang operation yang duduk di human capital. Itu contoh. Habis itu apa? Dirotasi lagi. Sehingga orang operation kalau pernah ditugaskan ke human capital, dia punya perspektif pengelolaan sumber daya manusia dengan lebih mumpuni. Sehingga cara interaksi dia, treatment dia mungkin akan berbeda pada saat dia dikembalikan ke operation. Di tempat kita masih 40-45 komposisinya antara operation dengan yang ada di human capital. Kita ideal itu harusnya bisa 30 dan sebagainya. Tapi itu agenda internal kami lah. Untuk merubah orang, untuk merubah mindset dulu dan merubah hati dan behavior itu caranya adalah dengan 70% tadi. Observasi, suruh report, project-nya itu yang 70%, project itu harus menyangkut kepada profit. Yang tadi saya katakan profit. Nanti ada contoh di belakang. Untuk teman-teman yang ada di frontline, kita berikan project itu, projectnya ngehitnya ke profit, net profit after tax. Jadi harus create revenue, harus create profit yang mumpuni. Sehingga dengan kata lain, akhirnya development itu berdampak maksimal kepada create profit di company. Itu yang sedang kita kerjakan saat ini. Yang kemarin-kemarin mungkin yang bagian bawah itu sedikit, tapi sekarang kita akan masifkan. Gitu. Next. Ya. Nah ini tadi untuk yang 10% kita menyediakan dengan infrastruktur digital dan creative learning-nya, basisnya gamification itu dengan cara ada top up, Utilibro. Utilibro itu kami kerjasama dengan Gramedia Pak Dini.
Oh. Ada sekitar berapa? 13.000 buku dan ratusan ribu eksemplar yang bisa diakses oleh karyawan Yuti dan keluarganya. 20% dari koleksi di situ adalah untuk keluarga, karena kami memikirkan teman-teman yang ada di site yang jauh dari kota itu akan mendapatkan luxury yang luar biasa kalau bisa ke Gramedia. Maka kita sediakan dalam bentuk gadget aplikasi yang mereka bisa akses untuk pendidikan mereka, sehingga mereka tidak ketinggalan. Itu cara kami juga meningkatkan engagement antara organisasi dengan employee. Kita touch keluarganya juga. Nah, yang 20 itu adalah pola. Nah, Gerbek Million itu adalah gerakan belajar milenial, gaya milenial. Dan ada yang Halo Psikolog. Nah, itu adalah teman-teman yang certified di kami untuk bisa menjadi tempat curcol karyawan. Ditaruh di jauh sana, ini aku kok nggak pulang-pulang, kenapa? Ada curhatan-curhatan, daripada curhat ke tempat lain, lebih baik curhat ke tempat kita aja. Termasuk keluarga juga. Kalau ada masalah-masalah ini bisa dikonsultasikan. Jadi coaching, counseling, dan sebagainya. Termasuk yang sebelah kiri itu mentors yang eksekutif. Jadi di kami itu wajib eksekutif menjadi mentors. Nah, yang di bawah itu bicara mengenai bagaimana proyek dilakukan. Saya minta teman-teman sekarang coba scan barcode tersebut. Itu connect dengan YouTube sebetulnya. Saya beri waktu sejenak. Pak Denny, saya dapat waktu sampai jam berapa? 10 tepat atau? Teman-teman ini ada kuliah lagi, Pak. Oke, jam 10 tepat ya. Kalau bisa ya biasanya bisa melorot sedikit 10 menit gitu ya. Bisa. Saya akan speed up nanti. Ini sudah beberapa. Coba diklik aja. Nanti kan bisa nyoba-nyoba sendiri. Ini Pak Denny scan aja barcode itu. Teman-teman ada yang sudah berhasil? Kalau pakai iPhone, buka kameranya, ditembakkan ke situ, tinggal klik. Iya, langsung kok. Langsung masuk YouTube. Ya. Bayangkan semua hal yang kamu butuhkan. Nah. Bisa, Pak. Bisa. Kan kegiatan inovasi Unity Spectral. Gitu. Ya, yang sebelah kanan. Yang tekan bawah. Oke, jadi nanti dieksplor sendiri. Ini adalah media kami, jadi yang saya tampilkan memang living example yang ada di company ini. Saya share khusus teman-teman Ciputra, makanya produknya saya taruh di situ. Saya ikut subscribe sekarang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, supaya tidak ketinggalan. Yes, thank you, Pak Denny. Berarti tantangan untuk kita, Vin, untuk selalu. Enggak lah. Nah, cuman Pak Denny, kalau yang di Utilibro itu ada kolom khusus kami yang isinya inovasi. Hanya bisa dibuka oleh karyawan Beauty pakai. Iya, betul. Pakai NFP kami, inovasi, sehingga itu untuk cascade ke seluruh Indonesia. Next-nya. Nah, ini jadi kalau tadi kan sudah cara kita memaksa bagaimana bisa menjadikan proses itu berjalan, Pak Denny. Maka masuk ke dalam output. Sebelah kiri itu adalah output. Output itu berarti diinovasi. Saya nggak bahas satu-satu, tapi ciri dari entrepreneur organization yang mampu untuk hidup dalam zaman yang ngikutin journey itu harus selalu transformasi. Dan kunci dari transformasi adalah inovasi. Dan ini adalah contoh-contoh mengenai bagaimana inovasi di kami dilakukan secara struktur dan setiap tahun dikerjakan. Nah, karena Pak Denny di tempat kita tuh cewek itu sedikit, maka bisa dilihat di sebelah kanan. Itu judulnya lucu. Lisa itu adalah lomba ide sensasional. Intim itu adalah inovasi tim. IBA itu adalah inovasi cabang dan site kayak gitu. Itu supaya menambah daya tarik. Menarik, Pak. Menarik ini. Dan kalau dilihat trennya dari waktu ke waktu selalu meningkat. Lomba ide sensasional tahun 2018 itu dari 2.700 karyawan, store-nya 1.200. Tapi tahun 2020 sudah 1.800. Gitu.
Terus inovasi tim, contohnya 1054 sekarang sudah 1400. Nah, inovasi ini kita kerjakan sehingga ditularkan. Ini yang membuat salah satunya modal untuk kita bisa mengikuti zamannya, kurang lebih begitu, bertransformasi. Luar biasa. Next. Nah, ini yang saya maksud project tadi. Di dalam inovasi kombinasi dengan development 70% tadi, ini kita kerjakan yang disebut sebagai customer support management, customer support management. Customer terlalu banyak singkatan, jadi saya kadang-kadang customer support management. Jadi salah satu project ada lagi nggak? Saya buka. Ini apa itu CSM? Kenapa itu dikerjakan? Ya, dan why? Jadi ini contohnya, singkat aja filosofinya. Bagaimana kami merubah orang yang tidak menggunakan produknya Yuti bisa berubah pakai produk Yuti. Itu salah satu contoh. Dia fanatik dengan produk A, maka kita canvassing, kita lakukan pendekatan dan kita rubah bagaimana calon customer menjadi customer kami. Itu dengan program customer support management, Pak Denny. Nah, itu tidak bisa cepat. Itu project itu bisa rata-rata 3 tahunan. Tergantung seberapa tough. Kalau itu existing customer, ditingkatkan lagi nggak apa-apa. Ini clear-nya langsung ke bottom line soalnya. Ke pembelian unit baru, ke produk support, dan sebagainya. Tapi kalau itu, katakanlah gini, saya loyalis Toyota, suruh pakai Daihatsu kan susah saya suruh berubah, Pak. Iya, betul. Di Yuti itu harus bisa. Dia loyalis pakai Caterpillar. Bagaimana dia menggunakan produknya Yuti aja? Itu harus dilakukan. Tapi bukan dengan kita black campaign, tidak. Tapi kami lakukan tadi itu transformasi. Business consultant dengan tim yang ada, maka kolaborasi, ada mekanik, ada spare part team, administration finance-nya. Itu satu tim masuk untuk garap mereka. Apa sih yang kamu butuhkan sebetulnya? Oh begini, Yuti bisa memberikan seperti ini. Mau apa enggak? Pasti susah pertama. Kita convince lagi, dan akhirnya ya udah aku coba dulu satu alat. Dari satu alat sampai akhirnya seluruh alat dia adalah menggunakan produk Yuti. Itu adalah salah satu metode bagaimana kami mempertahankan market share dan coverage. Kami tidak bisa memainkan harga karena harga kita dikuncikan. Prinsipal kasih harganya begini. Yuti itu dari prinsipal mahal sekali. Ini gimana cara menjual? Kita bukan jualan barang, tapi kita jualan solution untuk customer tersebut. Itu yang kami kemas dengan project CSM ini. Begitu. Jadi kini cerita saya itu yang saya sampaikan itu terstruktur ada di sini dengan basis inovasi tadi. Mantap. Dan ini menjadi klaster-klaster, bukan klaster penularan, tapi klaster implementasi 70% yang kombinasi dengan bisnis. Next. Ini beberapa proyek yang ada di Samarinda, di Papua. Jadi yang saya ceritakan sudah success story-nya di sini, ada di Palu, ada di Batu Licin, Samarinda, dan sebagainya. Ini yang ada beberapa yang dulu itu fanatik pakai produk A, sekarang fanatik pakai produknya United Tractors. Next-nya. Dan itu pendekatannya kalau kita strukturnya nggak bisa. Itu harus mikirnya kayak pengusaha, kayak wirausahawan lah kurang lebih. Nah, kalau tadi kan konteks bisnis, orang-orang yang di expert pun yang di technical, kami juga tuntut dengan inovasi membuat proyek-proyek yang 70% tadi. Ini adalah daftarnya. Yang kuning itu adalah contoh bagaimana sebetulnya meningkatkan demand dan create kepada revenue. Padahal yang melakukan ini adalah seorang spesialis di bidang teknis. Itu yang ambidextrous implementation itu, Pak Denny, tidak hanya orang teknik itu berpikir hanya teknik, tapi dia harus mampu bagaimana bisnis dijalankan kombinasi dengan technical itu. Next ya. Ini terakhir rasanya adalah bagaimana sekarang kami memastikan bahwa yang kami kerjakan tersebut bisa membuat happy customer dengan membangun sistem di command center itu, mulai dari equipment. Jadi kalau Pak Denny beli Komatsu, saya dari Jakarta sudah tahu
barang ini dipakai apa tidak, konsumsi bahan bakarnya gimana, dirawat apa tidak, dari jarak jauh saya sudah tahu, sehingga pada saatnya tiba ini lampu nyala kuning, Pak Denny tolong spare part ini pasti akan jatuh tempo. Gitu. Jadi dari jauh kita sudah bisa. Terus order tracking itu adalah kalau orang order sampai di mana kebutuhan tercapai dan sampai dengan working history dari alat tersebut. Nah, itu kita sediakan bukan untuk kami. Ini kita sediakan untuk customer, sehingga customer kalau beli, Pak, Bapak buka aplikasi, silakan. Bapak bisa manage, kalau butuh bantuan kami akan datang. Itu yang disebut sebagai mikirnya bukan mikir kami, tapi bagaimana entrepreneur gitu. Mikirnya bagaimana customer itu bisa happy supaya long term relationship-nya bisa terjaga. At least itu yang kami pikirkan, nggak tahu bener enggaknya kita uji nanti 1-2 tahun mendatang. Iya. Next. Nah, itu Pak Denny rasanya yang bisa. Dan sebelum saya sudahi ada satu, izinkan saya sebentar untuk udah ketemu. Bagaimana kami menyikapi dengan segala yang ada? Dalam masa pandemi ini kita harus menjaga segala kegiatan kita untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk memutuskan kinerja dan produktivitas kita. UT1 siap membantu kamu dalam setiap kegiatan kamu dalam melakukan pekerjaan, dari mulai absen check-in hingga beneficial claim. Lalu bagaimana untuk training yang mengharuskan kita untuk bertemu secara langsung? UT sudah menyiapkan program people development yang dilakukan secara online. Seperti Mentors Live, sebuah program sharing pengembangan secara distance learning yang dilakukan langsung oleh para leaders atau eksekutif. Dan juga Top Up, sebuah program development untuk para mekanik yang bisa diakses dari HP maupun laptop kamu. Materi yang disajikan berupa artikel dan video yang dilanjutkan dengan post-test. Jam sudah menunjukkan pukul 12 siang, waktunya istirahat. UT menyediakan program yang bisa membantu kamu untuk tetap produktif ketika waktu santai. Salah satunya adalah membaca buku di UT Libro. Mulai dari resep makanan, hingga alat berat, kami sediakan. Di UT Libro, kita menyediakan lebih dari ratusan buku. Maaf, ratusan ribu. Maaf, maksud kami ratusan ribu buku. Untuk kamu yang lebih suka menonton, tenang aja, kita juga punya UTV. Sebuah platform digital berbasis aplikasi yang menyediakan berbagai jenis video, baik dari edukasi, produk-produk UT, hingga hiburan, semua ada di sini. Kamu bosan dengan gaya belajar yang konvensional? Atau kamu punya ilmu dan pengalaman yang mau kamu bagikan? Kita sediain. Gerebek Milenial atau Gerakan Belajar Gaya Milenial adalah program belajar dan mengajar dengan gaya yang kekinian banget. Selain mendapatkan ilmu, kamu juga bisa mendapatkan pengalaman yang seru pastinya. Sekarang waktunya meregakan otot dan menyegarkan pikiran. Yang pertama ada UT Fresh, yang mengajak kamu berolahraga untuk meregakan otot-otot kamu yang lelah seharian. Dan ada juga Fresh Corner. UT menyediakan ruang khusus untuk kamu bersantai dan menyegarkan pikiran kamu agar kamu bisa tetap produktif di esok hari. Kami tetap produktif Kapanpun dan dimanapun. Kamu? Pak Denny dan teman-teman, itulah yang bisa kami share. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan, salah. Terima kasih sekali Pak Edi, luar biasa. Dari teman-teman ini, Bapak bisa lihat sendiri chatnya nggak berhenti-berhenti ini. Juga di WA-nya ini. Bapak kayaknya sudah mau dibond di perusahaan-perusahaan teman-teman ini.
Ya, saya cuma mengingatkan supaya jangan lupa makelarnya gitu. Makelar itu penting, makelar itu penting. Iya, kalau diizinkan kami boleh nanti minta kontak Mas Willy sama Mas Cipta ya. Boleh. Nanti saya akan berikan kepada Pak Denny ya. Atau Yes. teman-teman kasih nomor HP ya langsung di chat itu. Willy ya, Mas Willy ya. Sama kita kamu langsung chat. Nah, kalau boleh Pak Edi, Yes. bisa kita minta Pak Prof. Nirbito untuk 1 menit begitu ya? Welcome. Terhormat kami Ya. kalau Prof. Nirbito mau. Ayo Prof. Soalnya ini mentor kita bersama ini. Iya betul. Mentor saya yang tiada duanya. Iya, ayo Prof. Kabar baik semua kan Pak Denny? Dan Baik semua. Halo Prof. Oke. Kok nggak bisa ya? Halo Prof. Masih di mute Pak Denny. Masih mute, iya. Mungkin unmute dulu. Ya. Oke. Halo. Ayo Prof. Sudah. Sudah bisa dengar. Oke, terima kasih Pak Denny. Saya diberi kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan kuliah ya secara daring ini, di mana narasumbernya Pak Edi sungguh sangat luar biasa. Bersyukur sekali nih mahasiswa S2 Universitas Ciputra dapat mengikuti ya seminar di pagi ini yang narasumbernya sangat luar biasa. Iya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh narasumber Pak Edi, saya kira banyak hal yang sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa dari Universitas Ciputra yang ini kepeminatannya di bidang corporate ya, Den. Corporate entrepreneurship. Ya. Corporate entrepreneurship. Jadi apa yang disampaikan oleh narasumber melalui Pak Edi sekali. Itulah sangat tepat ya, sangat betul apa yang selama ini dialami oleh Pak Edi selaku direktur ya di Human Capital yang selama ini dia lakukan dan dia kerjakan dan sepertinya berbuah yang sungguh sangat luar biasa sehingga United Tractor itu sampai saat sekarang ini walaupun dalam masa pandemi ini sudah bisa mencapai kemajuan yang sangat luar biasa. Saya kira intinya itu Pak Denny. Apa yang saya ingin sampaikan bahwa bersyukur sekali dan ini sungguh sangat berbobot sekali apa yang disampaikan oleh Pak Edi dalam kesempatan ini. Sungguh luar biasa Pak Edi. Terima kasih Prof. Dan saya sungguh ikut bangga terhadap apa yang sudah ditampilkan oleh Pak Edi. Kalau boleh kami sampaikan hubungan kami dengan Pak Edi ini sungguh sangat istimewa ya. Ya. Sangat istimewa. Ini boleh dikata anak asuh kami nih. Mentor saya. mentor. Mencari orang Pak Edi luar biasa. Ya. Sekali. Jadi Pak Edi itu dulu waktu mahasiswa di Universitas Brawijaya, Fakultas Teknik, itu mondoknya di rumah saya sama dengan Pak Denny itu. Rumah itu. Ini kenangan yang sangat luar biasa dan saya sungguh bangga punya anak seperti Pak Edi. Semoga terus berhasil dalam mengemban tugas-tugas yang sungguh sangat luhur dan mulia. Pak Edi, terima kasih atas semua yang telah disampaikan dalam kesempatan ini. Begitu Pak Denny, terima kasih. Terima kasih Prof. Dan Ibu Prof. Itu tidak pernah mau ketinggalan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Pak Edi, jadi
ini benar-benar karena waktunya yang tidak memungkinkan, karena teman-teman ini 10.15 itu akan masuk ke kelas berikutnya. Ya, jadi kami atas nama S2MM Entrepreneurship untuk konsentrasi corporate entrepreneurship, kami ber-16, Pak. Ini matur nuwun sanget Pak Edi, Mas Willy, dan Pak Cipta atas semua pencerahan yang kami terima, juga pre-activity-nya juga keren ya. Saya sendiri ini orang edukasi tapi malah belajar dari Bapak ini yang orang praktis ya. Jadi banyak sekali, sungguh luar biasa. Saya yakin tidak hanya saya yang belajar, bahkan juga para mahasiswa ya, terutama yang ngurusin perusahaan-perusahaan besar, saya kira bisa belajar dari Bapak. Begitu J, Pak Edi Sarwono. Semoga kita ketemu pertama ini lewat Zoom ini bukan merupakan pertemuan terakhir, tapi saya kira pasti akan kita muncul pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Jangan kapok ya Pak Edi ya. Aman Pak, aman. Ya. Saya juga sudah tahu bahwa kontennya sangat berbobot. Nanti kami akan siapkan waktu lebih panjang untuk Bapak. Sorry kalau kepanjangan. Enggak. Sama sekali enggak. Saya hari ini mencatat paling banyak Pak Edi. Saya kira teman-teman semua juga mencatat banyak hal. Ini terima kasih. Sangat related dengan kehidupan kami sehari-hari. Justru ini sangat senang. Begitu ya, Pak Edi ya. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih. Saya tadi sudah foto-foto diam-diam, jadi nggak usah khawatir. Nanti saya share foto-foto Bapak bersama teman-teman. Sip. Ya Pak Denny, terima kasih sekali lagi. Saya Willy Cipta mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini dan semoga mendoakan sehat selalu, amin. Sukses, berkarya untuk negeri tiada duanya. Ya, matur nuwun. Ya, luar biasa Pak Edi, Mas Willy. Terima kasih banyak Terima kasih Pak Edi, teman-teman Yuti. Terima kasih. Pak, pertanyaannya disimpan ya. Iya. Kita sudah menyiapkan banyak pertanyaan padahal. Banyak loh Pak, saya mau tanya tadi. Nah, iya, betul. Dikirim aja. Nanti Iya. United Tractor itu benar-benar pencerahan untuk saya Pak Kolif. Kalau Ciputra sebaliknya ya, kita nggak boleh bikin diversifikasi itu agak dosa di tempat kita. Makanya nanti banyak rasanya yang perlu iya. Yang ingin dikembangkan jadi banyak sekali Pak. Iya, betul. Dari sisi human, dari sisi yang lain. Iya, pengalamannya beda antara Yuti sama Ciputra ini. Kita harus ngingetin. Kita visit aja Pak Denny tahun depan. Wah, boleh ya Pak Nono ya, Pak Edi kan tahun depan kan sudah boleh visit kan? Visitnya yang di Berau gitu ya Bu ya? Oh iya, di Jakarta. Di Berau. Di head office. Nanti nyebrang ke Derawan habis dari Berau. Itu Derawan. Snorkeling. Ya, sekali lagi nih teman-teman nggak mau pisah nih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Ya. Teman-teman Yuti. Siap. Ya, terima kasih. Luar biasa Pak sharingnya. Sukses. Matur nuwun, salam keluarga. Wah, banget.